Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salam sehat selalu untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Video kali ini saya akan membahas masalah penunjang untuk sembuh dari penyakit psikosomatis dan anxiety dan gangguan asam lambung. Jadi penunjangnya adalah olahraga, kawan-kawan. Olahraga adalah salah satu cara kita untuk berikhtiar untuk sembuh. Jadi dulu waktu saya masih sakit dan sampai sekarang saya masih berolahraga untuk menjaga tubuh saya supaya semakin sehat. Dan salah satu manfaat dari olahraga untuk penyakit psikosomatis yaitu adalah dapat meredakan kecemasan, saudara-saudara. Jadi penderita psikosomatis, anxiety dan gangguan asam lambung ini dapat meredakan kecemasan. Jadi sangat penting olahraga ini dapat membantu meredakan kecemasan. Walaupun memang betul penderita ini berdiri aja pun kalau yang posisinya lagi ngedrop itu pun susah. Tapi itu tidak jadi alasan untuk kita berikhtiar supaya kita sembuh. Karena penyakit ini semakin kita sering berbaring, semakin kita sering merenungi nasib kita, semakin kita diam di rumah, semakin tidak bergerak, itu malah akan menambah masalah pada tubuh kita. Karena lazimnya tubuh ini harusnya 30 menit dalam sehari gitu kita harus olahraga. Itu untuk kesehatan tubuh kita. Jadi jika kita tidak ada gerakan, kita selalu tidur, itu malah justru akan membuat tegang saraf-saraf, otot-otot kita itu akan semakin tegang dan dia lemas, malah semakin dia tidak banyak gerak itu malah kekakuan di leher, di kaki itu malah semakin menjadi-jadi. Karena penderita psikosomatis ini kan sering kaku leher di sini, tegang, urat otot-otot, saraf-saraf yang ada di leher itu banyak yang tegang. Jadi dengan berolahraga itu membuat tekstur dari otot ataupun saraf-saraf kita ini kan bergerak. Jadi persendi-sendian juga itu banyak bergerak, jadi membuat kita menjadi semakin malah rileks, kawan-kawan. Makanya itu bisa meredakan kecemasan. Tapi yakinkan dari awal kita mau berolahraga bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa. Jikapun ada nanti gejala-gejala di waktu kita berolahraga, biarkan saja, anggap saja itu ya biasa kan gitu. Jadi tidak akan menjadi masalah. Kemudian olahraga juga dapat memperbaiki suasana hati kita, karena penderita psikosomatis ini hatinya itu kadang tidak tahu ada masalah apa, tiba-tiba sedih, tiba-tiba cemas, tiba-tiba nggak enak, pengen teriak, itu memang biasa. Nah itu gunanya olahraga, selain kita mengendalikan pikiran, selain kita mengendalikan stres, olahraga juga dapat memperbaiki suasana hati kita, mood kita menjadi baik kan gitu. Kemudian olahraga juga dapat meningkatkan keyakinan kita, karena ketika kita berolahraga otomatis otak pun nanti akan merespon kita sering gerak, sering atau lari-lari atau apalah itu olahraga itu. Jadi nanti kita akan
mempunyai keyakinan bahwa kita bisa sembuh, kan seperti itu. Kemudian salah satu manfaat dari berolahraga untuk penyakit psikosomatis untuk melatih kita berkonsentrasi dan fokus. Itu adalah salah satunya. Karena lagi-lagi penderita psikosomatis ini dia sering melamun, dia sering memikirkan penyakit yang tidak ada habisnya, kan gitu. Hari-harinya dia terlalu sering berpikir tentang hal-hal negatif. Jadi salah satu cara yaitu olahraga untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus kita. Kemudian olahraga juga dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas tidur kita. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, jika kita sering berolahraga, otomatis kalau pada malam hari itu tubuh kita akan merasa agak capek karena ada gerakan olahraga ini. Jadi tubuh kita merasa capek dan malam itu kita capek, akhirnya kita tertidur. Seperti itu yang saya alami. Tapi begini, untuk sahabat-sahabat semuanya, saya tahu penderita ini jangankan untuk berdiri, kan gitu, untuk duduk aja kadang-kadang kalau di fase yang lagi parah itu tidak tahan, kan gitu. Tapi begini kawan-kawan, jangan kita biasakan kita ini selalu berbaring di tempat tidur, murung, tidur terus, jangan. Itu malah memperhambat kesembuhan kita. Ayo kawan-kawan, yakinkan kita bahwa kita ini bisa, kan gitu. Jadi walaupun nanti ada sensasi, tetap olahraga kawan-kawan. Olahraga itu tidak harus berat. Jika kita mampunya menggerakkan tangan, kita gerakkan tangan, kita perenggangan, kita renggangkan leher kita kanan kiri, terus bisa diputar, bisa tangan kita direnggang-renggangkan. Yang penting ada gerak untuk tubuh ini supaya tidak malas kawan-kawan. Jadi belajar bertahap. Olahraga ini tidak harus lari atau push up atau apa, tidak. Jadi terserah kawan-kawan, yang sebisa kawan-kawan. Jika bisanya ini yang rendah-rendah dulu, tapi nanti kalau sudah terbiasa, coba ditingkatkan lagi di olahraga yang apa yang membuat teman-teman ini bisa kembali pulih. Kalau saya dulu bertahap, saya dulu olahraga yang saya kerjakan dulu, pertama waktu saya masih keliengan, susah untuk jalan, bukan susah, takut kalau jatuh atau pingsan, itu saya renggangkan leher saya, tangan saya, gitu. Setelah saya sudah berminggu-minggu saya selesai perenggangan itu tidak ada masalah, saya mencoba untuk jalan pelan saja. Itu pagi setelah sholat subuh saya jalan-jalan. Itu masih ada sensasi ngos-ngosan, takut segala macam, tapi saya berusaha untuk mengendalikan. Akhirnya lolos kawan-kawan. Setelah saya lolos, saya jogging kawan-kawan, saya lari pelan. Itu pun bertahap, yang tadinya cuma berapa meter gitu, udah besok lagi berapa meter sudah. Dan sekarang alhamdulillah saya kalau jogging itu, karena saya joggingnya sekarang dalam rumah, jadi saya pakai jam, saya bisa 30 menit jogging tanpa berhenti. Push up 50 kali. Sekarang ini karena saya sudah sehat, push up 50 kali, pull up, terus sit up, saya sudah biasa sekarang. Jadi alhamdulillah saya semakin sehat. Jadi olahraga saya teraturkan. Pertama untuk menjaga stamina saya dan supaya berat badan saya tidak terlalu tinggi, jadi saya olahraga. Dan alhamdulillah sekarang badan saya lumayan mulai bagus kembali, hampir seperti dulu. Dan saya bersyukur karena kerja keras yang saya lakukan. Dan tidak lupa saya juga berterima kasih kepada anak dan istri saya dan keluarga saya yang selalu mensupport saya, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan saya kesembuhan. Jadi ini sahabat-sahabat semua yang bisa saya bagikan mengenai tips olahraga untuk penderita psikosomatis. Apa aja kawan-kawan yang bisa kawan-kawan kerjakan yang menurut kawan-kawan tidak menguras tenaga, tapi lakukan setiap hari supaya melatih organ tubuh kita ini supaya tidak malas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.